to Drusalapan channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahayu Waidin di 78 channel. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial untuk rekan-rekan yang kebetulan di kesempatan saat ini mengelola untuk laporan bantuan KKG ya. Mengelola bantuan KKG untuk Pokja ini yang dapat dana dari World Bank yang di tahun 2021. Nah, kebetulan saya ini ada di tahap kedua dan sekarang dituntut untuk memberikan pelaporan dalam KKGTK madrasah.kemenag.go.id. Nah, seperti apa yang harus dilaporkan oleh rekan-rekan bagi pengelola untuk laporan ini ya. Nah, jadi rekan-rekan silahkan untuk di loginkan di KKGTK dengan akun yang sama ketika rekan-rekan mengajukan proposal Pokja ini ya. Nah, ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya KKG ya. Jadi KKG, MGMP, kemudian Pokjawas juga sama. Jadi ini yang mendapat bantuan itu dituntut untuk memberikan laporan di akhir bulan ini ya. Jadi belum tahun 2021 ini lewat, jadi sebelum di tahun 2022 ini harus sudah memberikan laporan di KKGTK Madrasah. Oke rekan-rekan, jadi jika rekan-rekan sudah melakukan proses login, kemudian rekan-rekan masuk ke menu rencana dan laporan Pokja di sini. Nah, di rencana dan laporan Pokja nanti berisi tentang program, kelompok kerja, tanggal proposal, kemudian file proposal ketika di awal kita melakukan proses input, kemudian penerimaan, pengeluaran dan sisa ini ada. Nah, di sini untuk rekan-rekan mungkin di sini masih nol ya, masih kosong. Nah, seperti apa laporannya? Jadi ditindakkan di kolom paling kanan di sini. Nah, di sini ada rencana kegiatan. Ini adalah rencana yang sudah kita inputkan sebelumnya. Ini untuk rencana. Kemudian untuk yang berikutnya, ini ada laporan kegiatan. Nah, ini laporan kegiatan juga sama. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah kita inputkan. Nah, rekan-rekan untuk memberikan pelaporan itu mulai dari laporan keuangan di sini. Nah, di laporan keuangan silahkan diklik oleh rekan-rekan. Di sini rekan-rekan tinggal tambah data saja. Nah, ini saya sudah melakukan proses input sebelumnya karena ini tidak mungkin ya kalau saya melakukan proses dari awal ya, soalnya ini lumayan banyak. Jadi yang penting bagi rekan-rekan itu pastikan membuat terlebih dahulu BKU, buku kas umum untuk pengeluaran dana Pokja. Nah, sesuai dengan yang diterima. Nah, kalau kebetulan saya di KKGMI itu dana yang diterima itu sekitar 15 juta ya. Jadi silahkan rekan-rekan membuat BKU terlebih dahulu, kemudian membuat proposal. Nah, ini proposal ini dalam bentuk fisik ya. Proposal ini dalam bentuk fisik. Nah, nantinya ini ditandatangankan, kemudian nanti setelah disetujui oleh admin yang ada dari kabupaten, kemudian rekan-rekan inputkan di KKGTK ini. Nah, seperti saya di sini sudah membuat PKU. Ini tanggal kegiatan mulai dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 ya, kalau kegiatan di tanggal 30. Jadi, nah, di sini saya sudah menginputkan sampai dengan tanggal 29. Jadi tinggal satu kegiatan lagi yang belum saya inputkan. Nah, tapi pada dasarnya ketika rekan-rekan masuk ke menu transaksi keuangan di sini, ini akan kosong semua. Nah, rekan-rekan nanti ketika melakukan proses tambah data, ini akan diarahkan seperti ini. Jadi untuk pertama kali yang harus diinputkan oleh rekan-rekan itu adalah transaksi untuk penerimaan uang. Jadi penerimaan di sini nanti akan ada otomatis dana yang diterima di rekening Pokja, kemudian penerimanya Pokja, tanggal diterimanya tanggal berapa, kemudian jumlah uang yang diterima. Nah, rekan-rekan pastikan ini diisi dengan sesuai uang yang masuk ke rekening ya. Nah, seperti saya di sini, uang yang masuk ke rekeningnya itu di tanggal 21 di sini. Jadi rekan-rekan silahkan tinggal dicek di rekening banknya di tanggal berapa uang tersebut ditransfer dan masuk ke rekening KKG atau ke rekening MGMP.
Nah, setelah itu silakan diinputkan kemudian diklik simpan. Seperti saya di sini sudah ada di transaksi yang nomor pertama, itu dana yang diterima di rekening Pokja 15 juta. Nah, kemudian yang seterusnya rekan-rekan inputkan atau tambahkan data sesuai dengan BKU yang ada atau yang sudah dibuat oleh rekan-rekan. Nah, seperti saya di sini sudah menginputkan tadi sebelumnya mulai dari tanggal 26 secara rinci ya. Kalau saya di sini secara rinci. Jadi saya akan memberikan ini untuk satu kegiatan lagi ya, tutorial untuk satu kegiatan. Karena yang kegiatan-kegiatan sebelumnya ini sudah saya inputkan. Jadi ketika rekan-rekan sudah menginputkan tahap pertama ini yang dana diterima, kemudian langkah berikutnya adalah tambah data di sini. Saya akan menginputkan yang tanggal 30 kegiatan. Nah, seperti ini dibayarkan untuk uang pembelian ATK kegiatan Inkuba PKB literasi keterampilan tulis ke toko N. Jumlahnya 152.000. Di sini kita akan pilih nama transaksinya itu konsumsi, kemudian penerimanya itu tokonya. Misalnya saya toko N di tanggal 30 ya. Ini formatnya bulan dulu, kemudian tanggal, dan berikutnya tahun. Oke, nominalnya kita akan lihat di sini 152.000. Ya, rekan-rekan tinggal klik simpan, nanti akan muncul otomatis di sini yang di paling bawah. 30 November konsumsi toko N 152.000. Oke, yang berikutnya saya akan tambahkan untuk transaksi berikutnya. Ini pembelian alat peraga toko kamus 144.000. Saya akan pilih di sini ATK. Rp44.000 ya. Oke, jika rekan-rekan melakukan proses input yang salah, misalnya ini, tadi saya ini salah ya, tinggal diedit saja di sini. Kalau ini untuk menu hapus dan ini untuk menu edit, saya akan edit karena ini bukan konsumsi, ini ATK ya. Tadi saya salah. Dan klik simpan kembali, nanti akan otomatis berubah. Nah, ini saya masukkan ke ATK saja untuk alat peraga karena ini termasuk dalam bahan habis pakai ya. Kemudian yang berikutnya saya akan inputkan untuk ini pembelian alat prokes 81.000. Kita akan pilih alat protokol kesehatan, tokonya masukkan, kemudian tanggalnya tanggal 30. Oke, kita akan klik simpan. Kemudian yang berikutnya konsumsi 750.000 ke rumah makan Sarumpun. Akan klik simpan. Kemudian yang berikutnya konsumsi kembali ini untuk snack toko Anjani Food 450.000. Oke, kita akan klik simpan. Untuk memastikan silakan rekan-rekan digulir ke bawah, pastikan rekan-rekan input ini langsung otomatis masuk ke sini ya. Oke, kemudian kita akan tambah data kembali untuk kegiatan atau transaksi berikutnya adalah uang transport Pasda di sini 150.000. Kita akan kopikan nama Pasdanya supaya mudahkan. 150.000. Di sini transportasi fasilitator, narasumber dan peserta. Tanggalnya kita akan klik simpan. Kemudian yang berikutnya di sini ada transport harian peserta ya untuk non PNS. Karena ini untuk non PNS bisa untuk dibayarkan. Di sini saya dibayarkan 50.000 per orang ya, karena ada 7 orang yang non PNS-nya. Jadi totalnya 350.000.
Oke, jumlahnya kita masukkan, kemudian kita klik simpan. Oke, kita lihat. Nah, ini. Jadi sudah masuk semua. Ini sisa penggunanya 27.000 karena di sini di tanggal 1 bulan 12 membeli KTK ini untuk pembuatan sertifikat ya. 27.000 kita akan masukkan di tanggal 1 bulan 12. Tambah data KTK. Sorry, tanggal 1 bulan 12. Kemudian kita klik simpan. Sudah selesai. Nah, rekan-rekan jika sudah melakukan proses input untuk seluruh transaksi ya, untuk seluruh transaksi yang ada di BKU, seperti ini saya ada 54 transaksi sesuai dengan yang ada di BKU. Ini pastikan bahwa total penerimaan, kemudian total pengeluaran sesuai, dan sehingga sisanya ini 0. Nah, jika ada sisa, rekan-rekan ini harus mengembalikan dana. Jadi harus mengembalikan dana ke kas negara. Nah, jika ini sudah sesuai, sudah 0, itu proses input untuk transaksi keuangan rekan-rekan sudah selesai. Nah, di rekan-rekan seperti ini, karena saya sudah menginputkan semua, di sini penerimaannya 15 juta, pengeluarannya 15 juta, sisanya itu 0. Jadi kita sudah sesuai. Jadi untuk tahapan laporan keuangan yang kita inputkan di aplikasi KKGTK Madrasah ini sudah selesai. Nah, kemudian langkah berikutnya, nanti video saya sebutnya itu adalah langkah akhir atau tahapan akhir ketika rekan-rekan selesai menginputkan laporan keuangan ya. Karena di sini kita harus menguploadkan berkas-berkas yang dibutuhkan atau yang dipersyaratkan untuk mengajukan laporan Pokja ini ya. Jadi di sini ada laporan, ada surat SPTJM, kemudian ada dokumen pengesahan, ada bukti setoran ke kas negara jika memang anggarannya tidak terserap semua, kemudian ada bukti setoran pajak. Nah, ini nanti akan saya tutorialkan di video saya sebut. Oke rekan-rekan, itu mungkin yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.